Pemirsa, warga Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan geger dengan penemuan sesosok mayat di dalam sumur. Mayat ditemukan dengan kondisi leher terjerat tali. Aparat kepolisian dibantu petugas rescue dan damkar Kota Makassar mengangkat jasad seorang pria dari dalam sumur di Jalan Lamuru, Kecamatan Bontoala, Makassar. Jenazah Cimi Wijaya, 40 tahun, ditemukan dengan kondisi leher terlilit tali di sumur sedalam 4 meter. Selain jenazah di dalam sumur, polisi juga menemukan ceceran darah di lantai ruang tamu rumah. Jenazah kemudian dibawa ke ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel untuk diotopsi. Polisi masih melidiki penyebab kematian korban. Dari penyelidikan awal, polisi menyebut korban mengalami gangguan jiwa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nur Bone, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait penemuan mayat di dalam sumur, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kapolsek Bontoala, Kompol Syamsuwardi. Selamat sore, Pak Syamsuwardi. Selamat sore, Bu. Baik, Pak Kapolsek, apakah sudah diketahui penyebab kematian jasad yang ditemukan di dalam sumur? Untuk sementara belum diketahui, masih dalam lidik. Baik, untuk lokasi penemuan, ini apakah memang berada di rumah dari korban? Betul, jadi berada di dalam rumah di Jalan Lamuru, Kecamatan Bontoala. Korban tinggal bersama siapa saja di rumah ini, Pak Kapolsek? Menurut keterangan tetangga dekatnya bahwa korban tinggal bersama ibunya, sementara saudara-saudara yang lain tinggal di luar daerah. Demikian. Baik, awal mula penemuan jasad di dalam sumur ini seperti apa, Pak? Jadi awal mula itu bahwa kita dari Polsek mendapat laporan sekitar pukul 7 bahwa ada mayat ditemukan dalam sumur, sehingga kita langsung menuju ke TKP. Selanjutnya kita lakukan pola TKP dengan menghubungi Inafis dari Polres, kemudian dari Polisi dari Dokpol. Demikian. Siapa yang pertama kali menemukan jasad di dalam sumur? Menurut keterangan bahwa yang pertama menemukan itu adalah ibu korban. Kemudian dia sampaikan kepada tetangganya tentang kejadian itu, sehingga tetangganya datang melihat bahwa ternyata betul ada korban di dalam sumur. Dari hasil olah TKP sementara, apa yang ditemukan, Pak? Apa yang bisa diungkap sementara? Untuk sementara bahwa didapati ceceran darah di sekitar sumur, kemudian didapati juga asbak, rokok, kemudian tali yang terjerat di leher. Demikian. Apakah ada bekas luka pada tubuh korban? Betul, jadi ada bekas luka di bagian hidung, kemudian di leher ada bekas luka. Di bagian leher ini disebutkan terlilit tali. Tali apa yang dimaksud, Pak? Seperti apa kondisinya pada saat ditemukan? Tali itu tali plastik itu yang diikat itu dari leher. Demikian. Baik. Pak Syamsuwardi, apakah sudah ada keterangan dari ibu korban? Seperti apa keterangan yang diberikan? Untuk sementara belum kita ambil keterangannya karena korban masih trauma, begitu. Baik. Namun dari keterangan dari tetangga bahwa korban itu mengalami gangguan jiwa, dan termasuk ibu korban juga kadang juga datang penyakitnya seperti itu. Baik, ada dugaan korban mengalami gangguan jiwa. Untuk keseharian dari korban sendiri, menurut tetangga seperti apa, Pak? Apakah memiliki pekerjaan atau seperti apa? Keseharian daripada korban ini tidak ada pekerjaan yang tepat, yang menentu pekerjaannya. Jadi selalu mondar-mandir di situ, warga melihat karena dia memang sudah beberapa kali dibawa ke rumah sakit jiwa. Pernah dirawat di rumah sakit jiwa, Pak, korban ini? Menurut keterangan tetangga bahwa dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Baik, kemudian untuk ibu korban sendiri, Pak, kondisinya saat ini seperti apa? Untuk sementara masih trauma, namun masih dalam keadaan baik. Apakah ibu korban ini ada pekerjaan yang dilakukan sehari-hari? Untuk ibu korban katanya menjual nasi kuning, menjual gorengan, tidak jauh dari tempat itu. Artinya bahwa selama ibu korban ini bekerja, apakah korban memang terbiasa seorang diri di dalam rumah? Untuk korban
terbiasa di dalam rumah sendiri, kemudian biasa juga mondar-mandir di sekitar itu karena kebetulan di sekitar rumahnya itu ramai oleh para pekerja besi-besi bekas, biasa bergabung di situ. Ada dugaan bunuh diri, Pak, atau justru korban pembunuhan? Untuk sementara kita belum menentukan apakah korban bunuh diri atau pembunuhan. Kita menunggu dari hasil penyelidikan dari kepolisian. Untuk hasil otopsi, kira-kira kapan, Pak, bisa diketahui penyebab pasti kematian korban? Untuk sementara kita belum pasti, hanya menentukan itu adalah dari rumah sakit Bayangkara. Namun kita menunggu bagaimana hasil otopsi korban itu. Baik, terima kasih atas informasinya. Kami akan terus tunggu perkembangan kasus ini. Terima kasih Kompol Syamsuardi Kapolsek Bontoala sudah bergabung di sore. Pemirsa, polisi menetapkan 6 tersangka pelaku pengeroyokan dan pembunuhan yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 lainnya terluka di Denpasar, Bali. Sementara itu, Kapolresta Denpasar membantah kasus tersebut dilatar belakangi konflik antar ormas. 6 orang ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan dan pembunuhan Gede Budiarsana di Jalan Subur, Denpasar Barat. 5 diantaranya menyerahkan diri dan seorang lainnya ditangkap saat hendak melarikan diri. Sementara itu, Kapolresta Denpasar Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan membantah kasus ini dilatar belakangi konflik antar ormas atau ras, melainkan permasalahan kredit macet motor yang ditarik pihak leasing menggunakan jasa debt collector. Pelaku-pelakunya sudah kita bisa buktikan dan sementara kita proses. Dari 6 tersangka tersebut 2 orang Bali. Jadi motifnya adalah kasus finance antara debitur kreditur. Terjadi pembunuhan ya. Peristiwa bermula saat korban dan kakaknya melintas di kawasan Kute, Bali menggunakan sepeda motor pada Jumat. Korban kemudian dihentikan oleh sekelompok penagih utang. Korban pun ditagih pembayaran kredit motor yang macet. Korban lalu diajak ke kantor debt collector dan terjadi cekcok. Pihak debt collector menyerang korban dan kakaknya dengan pedang dan batu. Kemudian mereka melarikan diri hingga ke simpang Jalan Subur Kalimutu, Denpasar. Kakak korban kabur menaiki ojek online sementara korban tewas akibat ditebas pedang hingga terluka parah. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, iNews melaporkan. Seorang oknum polisi yang membegal sepeda motor di Deli Serdang, Sumatera Utara terluka parah akibat dihakimi warga. Oknum polisi tersebut ditangkap saat mengendarai sepeda motor korban yang tiba-tiba mogok di tengah jalan. Warga desa Pasar 5, Kebun Kelapa, Deli Serdang, Sumatera Utara menangkap begal sepeda motor. Warga yang geram menghakimi begal hingga babak belur. Ternyata begal yang dihakimi warga ini merupakan oknum polisi. Penangkapan bermula ketika seorang warga dibegal di tepi jalan saat pulang kerja menuju rumahnya. 8 orang menghampiri korban dan mendorongnya hingga terjatuh. Salah satu pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban. Namun baru berkendara tak jauh dari lokasi pembegalan, sepeda motor korban mogok. Pelaku pun dihajar massa. Berawal dari masyarakat mengamankan 1 orang pelaku begal, yang mana pelaku ini diduga oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Belawan. Saat itu kondisi pelaku sudah tidak sadarkan diri dan dalam keadaan luka-luka karena dimasa oleh masyarakat. Sementara itu, oknum polisi yang ditangkap masih dirawat di rumah sakit karena terluka parah akibat dihakimi warga. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Bocah berusia 3 tahun tewas dianiaya ayah kandungnya hanya gara-gara masalah sepele, yaitu menangis ketika mengompol celana. Sungguh biadab yang dilakukan Irwan Sugianto. Pria ini membunuh anak kandungnya sendiri yang berusia 3 tahun di rumah kontrakannya di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Residivis kasus pencurian ini menganiaya anak bungsunya membabi buta karena menangis setelah buang air kecil di celana. Pelaku yang saat itu sedang tidur siang merasa terganggu oleh tangisan korban sehingga memukuli korban hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, pelaku menyerahkan anaknya ke kakak iparnya dan pergi dari rumah. Terus gimana kok kamu jadi emosi? Iya, Pak. Itu jam berapa kejadiannya? 3:30-an, Pak. 3:30 apa? Sore, Pak. Pukul punggungnya, Pak. Terus? Lantur ke belakang, ke depan, Pak. Berapa kali pemukulannya? 3 kali, Pak. Itu anak keberapa? Kedua, Pak. Sudah berapa lama menikah? Udah anggaran 8 tahunan, Pak.
Anak Korban yang tak sadarkan diri sempat dibawa warga ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada kedua mata, dagu dan punggung akibat pukulan. Warga lalu melapor ke polisi setelah korban meninggal dunia dan pelaku langsung ditangkap. dugaan itu sering dilakukan. Dugaannya sering dilakukan. Oke, untuk saat ini tersangka berarti residivis ya, Bang? Residivis karena yang bersangkutan pernah tersangkut dengan perkara pencurian dengan Pelaku kini masih diperiksa intensif di Polres Padang Panjang, sementara korban dimakamkan di kampung halamannya daerah Batipu, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ayah yang seharusnya menjadi pelindung justru malah menjadi mimpi buruk bagi buah hatinya. Sejumlah kasus penganiayaan terhadap anak terjadi hanya karena emosi. Berikut rangkumannya. Video amatir seorang ayah yang menganiaya anaknya berusia 3 tahun viral di media sosial. Video kekerasan kepada balita ini diambil oleh istri pelaku sendiri yang tak bisa meredam emosi pelaku yang kesal karena kalah bermain game online. Istri pelaku lantas menyebar video penganiayaan ke media sosial dan melapor ke polisi. Pelaku berinisial MR lalu ditangkap di rumah orang tuanya di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh polisi. Sementara itu di Tangerang Selatan, seorang anak kecil dianiaya seorang pria dewasa yang diduga ayah kandungnya. Pria tersebut bernama Wahyu Handoko. Terlihat Wahyu memukuli anak perempuan yang ditaksir baru berusia 5 tahun. Sang anak hanya bisa pasrah saat dianiaya oleh bapaknya. Terdengar dengan jelas cacian dengan bahasa kasar yang dituju terhadap sang ibu. Kurang dari 3 jam polisi akhirnya berhasil menangkap Wahyu Handoko di wilayah Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Wahyu tega menganiaya anaknya lantaran usai dirinya berpisah dengan istrinya, sang anak seringkali berkomunikasi dengan ibunya yang bekerja di Malaysia. Parahnya lagi, penganiayaan telah dilakukan pelaku berkali-kali dan selalu merekam perbuatan kejinya tersebut. Bisa cepat nggak jalannya? Di Bandung, Jawa Barat, seorang pria berinisial DJ tega menganiaya anaknya sendiri yang baru berusia 3 tahun. DJ menganiaya anaknya karena ingin rujuk dengan mantan istrinya. Ia pun merekam aksi penganiayaan dan dikirim ke mantan istrinya agar mantan istrinya mau rujuk dengan dirinya. Namun aksi kejamnya kini berujung bui karena mantan istri yang tak lain ibu korban tak terima dan melaporkannya ke Polrestabes Bandung. Diketahui pelaku juga kerap menganiaya mantan istrinya sebelum berpisah. Hasil visum menyatakan ada kekerasan fisik dan juga trauma psikis pada korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai insiden penganiayaan terhadap 2 perawat, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Tengah menginspeksi Rumah Sakit Gunawan Mangunkusumo Ambarawa. PPNI berjanji akan mengawal kasus ini hingga selesai. Insiden penganiayaan terhadap 2 perawat dan seorang petugas keamanan di Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah mendapat perhatian dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Tengah. PPNI Jateng mengunjungi Rumah Sakit Gunawan Mangunkusumo untuk melakukan inspeksi mendadak. Selain memeriksa sejumlah ruang jaga perawat, PPNI juga berdialog dengan sejumlah perawat yang bertugas. PPNI Jateng berjanji akan mengawal kasus ini hingga selesai. Ini situasi yang menyakitkan bagi tenaga medik. Situasi yang menyakitkan, tidak boleh terjadi. Semua sedang berpikir bahwa COVID ini harus selesai. Dan pasukan tempurnya itu tenaga medik. Kalau jumlah mereka yang terpapar dan gugur semakin banyak, sementara pelakuan publik terhadap mereka buruk, siapa lagi yang bertempur di lapangan untuk menghadapi COVID? Tidak ada lagi kecuali tenaga medik. Peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu kemarin. Seorang keluarga pasien berdebat dengan seorang petugas keamanan karena tidak diizinkan mengambil foto jenazah. Cekcok dan adu fisik pun terjadi. Para perawat yang mencoba melerai terkena gunting yang dibawa pelaku. Akibatnya, 2 perawat dan 1 petugas keamanan terluka. Sementara polisi telah memeriksa 6 orang, yaitu 3 korban, pelaku penganiayaan, dan 2 anggota keluarga pasien. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.